Pagi itu, matahari baru saja naik, sinarnya menembus jendela besar ruang tamu rumah Alia. Udara masih sejuk, dan suasana rumah terasa lengang. Ibunya sudah berangkat kerja lebih awal, meninggalkan Alia sendiri bersama ayah tirinya, Pak Surya, yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya di bengkel kecil di halaman belakang. Merasa bebas, Alia mengenakan pakaian olahraga ketat, hanya kaos tanpa lengan dan celana pendek, dan mulai mengikuti video senam di televisi. Musik yang mengiringi gerakan energiknya menggema di dalam rumah, membuatnya larut dalam ritme tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat terdengar di belakangnya. Alia membeku, jantungnya berdegup kencang, bukan karena olahraga, melainkan karena perasaan tak nyaman yang tiba-tiba menyelimutinya. Dengan napas tercekat, ia menoleh ke belakang, dan di sanalah Pak Surya berdiri di ambang pintu, matanya membelalak seakan baru saja menangkap pemandangan yang tidak seharusnya ia lihat. Wajah pria itu tampak kaget, tetapi ia segera mengalihkan pandangannya, berdeham pelan sebelum berkata, "Maaf, Alia, aku tidak sengaja melihat." Wajah Alia langsung memerah. Ia buru-buru menekan tombol pause di remote, mematikan musik yang sebelumnya menggema riang. Dadanya naik turun, bukan lagi karena senam, melainkan karena malu yang menggerogoti setiap inci tubuhnya. Ia merasa seakan baru saja tertangkap basah melakukan sesuatu yang memalukan, padahal ini hanyalah olahraga biasa. Namun, cara Pak Surya tiba-tiba muncul dan melihatnya dalam keadaan seperti ini membuat segala sesuatunya terasa salah. Pak Surya, menyadari kecanggungan yang melanda, segera melangkah mundur dengan gugup. "Aku hanya ingin mengambil kunci mobil di meja," katanya dengan suara rendah, tangannya bergerak cepat meraih kunci yang tergeletak di dekat televisi. Alia hanya diam, masih terpaku di tempat, tidak tahu harus berkata apa. Dadanya terasa sesak oleh rasa malu yang aneh dan tak terdefinisikan. Begitu Pak Surya keluar dari ruangan, barulah ia menghembuskan napas berat, seolah baru saja terhindar dari bencana besar. Sisa pagi itu berubah menjadi waktu yang penuh dengan kebisuan. Alia kehilangan semangat untuk melanjutkan senamnya. Ia merasa tidak nyaman di rumah sendiri, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak kecil, ia terbiasa hidup hanya dengan ibunya. Kehadiran seorang pria asing, meskipun kini berstatus sebagai ayah tirinya, membuat batas-batas privasi yang dulu bebas kini terasa samar. Ia tak tahu apakah Pak Surya akan menganggap kejadian tadi sebagai hal biasa, tetapi baginya, itu adalah pengalaman yang akan terus membekas. Saat duduk di meja makan untuk sarapan, Alia melihat Pak Surya dari sudut matanya. Pria itu tampak biasa saja, menikmati roti dan kopi paginya seperti tak terjadi apa-apa. Namun, bagi Alia, suasana di antara mereka sudah berubah. Setiap gerakan terasa canggung, setiap kata yang ingin keluar dari mulutnya terasa tertahan. Ia ingin melupakan kejadian tadi, tetapi bayangan Pak Surya yang berdiri di ambang pintu dengan ekspresi terkejut masih melekat di pikirannya. "Kalau kamu butuh tempat yang lebih nyaman buat olahraga, halaman belakang bisa dipakai," kata Pak Surya tiba-tiba, suaranya terdengar ringan, seolah ingin menghilangkan kecanggungan. Alia tersentak, ia menatap pria itu sebentar, lalu cepat-cepat menunduk, berpura-pura sibuk dengan roti di piringnya. "Iya," jawabnya singkat, berusaha terdengar netral. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa sesuatu telah berubah. Hubungan mereka tidak akan pernah sama seperti sebelumnya. Hari itu, untuk pertama kalinya, Alia merasakan perasaan asing terhadap Pak Surya. Bukan takut, bukan benci, tetapi ada sesuatu yang samar dan sulit dijelaskan. Ia tidak pernah benar-benar memperhatikan pria itu sebelumnya, tetapi sekarang, setiap gerak-geriknya terasa begitu nyata di matanya. Ia ingin menganggapnya hanya sebagai ayah tiri, tetapi setelah kejadian pagi ini, bisakah ia benar-benar melihatnya dengan cara yang sama? Sejak pagi yang memalukan itu, Alia mulai menjaga jarak dari Pak Surya. Setiap kali pria itu masuk ke ruangan, ia akan segera mencari alasan untuk pergi.
Jika harus bertemu, ia memastikan percakapan tetap singkat dan seperlunya saja. Namun, takdir seolah mempermainkannya. 2 hari setelah kejadian itu, ibunya mengumumkan sesuatu yang membuat dada Alia mencelos. "Aku harus pergi keluar kota selama sebulan penuh," ujar ibunya di meja makan. "Ada pelatihan kerja yang wajib diikuti." Alia terdiam, menyadari apa artinya ini, ia akan sendirian di rumah bersama Pak Surya. Jantungnya berdebar tak nyaman, pikirannya langsung terlempar ke insiden senam kemarin. Ia ingin menolak, ingin mencari alasan agar bisa ikut dengan ibunya, tetapi itu mustahil. Kuliahnya masih berjalan, dan perjalanan ibunya keluar kota bukan untuk bersenang-senang. "Jangan khawatir, aku ada di rumah," kata Pak Surya dengan suara tenang. "Aku akan memastikan Alia baik-baik saja." Alia hanya mengangguk kecil, tapi di dalam hatinya, ia merasa gelisah. Hidup serumah dengan pria yang masih terasa asing baginya selama 30 hari ke depan. Itu terdengar seperti hukuman. Hari pertama tanpa ibunya berjalan lebih canggung dari yang ia kira. Sejak bangun tidur, ia sudah berusaha sebisa mungkin menghindari interaksi dengan Pak Surya. Saat sarapan, ia buru-buru mengambil rotinya dan membawa ke kamar. Saat makan malam, ia menunggu sampai yakin Pak Surya sudah selesai makan di dapur. Namun, usaha itu sia-sia. Sore harinya, ketika ia hendak keluar untuk membeli sesuatu di minimarket dekat rumah, ia justru berpapasan langsung dengan Pak Surya di ruang tamu. Pria itu baru saja pulang dari bengkel, kaosnya basah oleh keringat, rambutnya sedikit berantakan. Alia yang biasanya tidak peduli, kini tanpa sadar menatap lebih lama dari seharusnya sebelum buru-buru mengalihkan pandangan. "Kamu mau keluar?" tanya Pak Surya sambil meletakkan kunci motornya di atas meja. "Iya, ke minimarket sebentar," jawab Alia cepat, berharap percakapan berakhir di situ. "Aku antar saja," tawarnya. Alia ingin menolak, tapi tak ingin terlihat terlalu terang-terangan menjaga jarak. Ia akhirnya mengangguk kecil. Sepanjang perjalanan, mereka terdiam. Hanya suara motor yang memenuhi udara di antara mereka. Di kepalanya, Alia terus bertanya-tanya, apakah ia bisa bertahan 30 hari dalam keadaan seperti ini. Sesuatu telah berubah, dan ia takut perubahan itu akan semakin sulit dikendalikan. Hari-hari berlalu dalam kebisuan yang canggung. Alia masih berusaha menjaga jarak dari Pak Surya, tetapi semakin ia menghindar, semakin takdir mempertemukan mereka dalam situasi-situasi yang tak bisa dihindari. Seperti pagi itu, saat Alia sedang menuangkan sereal ke dalam mangkuk, tangannya tanpa sengaja menyenggol gelas di meja hingga jatuh dan pecah. Ia terkejut, tetapi sebelum sempat bereaksi, Pak Surya yang baru masuk ke dapur langsung bergegas membantunya. "Diam di situ, nanti kakimu kena pecahan kaca," ucapnya tegas. Tanpa menunggu jawaban, pria itu mengambil sapu dan mulai membersihkan pecahan kaca. Alia hanya berdiri kaku, hatinya berdebar karena perasaan yang sulit dijelaskan. Namun, perasaan itu segera tergantikan oleh sesuatu yang lebih buruk. Malamnya, Alia mulai merasa tidak enak badan. Awalnya ia mengira hanya kelelahan, tetapi menjelang tengah malam, tubuhnya mulai menggigil hebat. Ia mencoba bertahan, tidak ingin merepotkan siapapun, tetapi saat rasa pusing semakin parah, ia kehilangan keseimbangan dan nyaris terjatuh saat berjalan ke kamar mandi. Pintu kamarnya tiba-tiba terbuka, dan dalam hitungan detik, tangan kokoh Pak Surya menangkap tubuhnya sebelum ia terhempas ke lantai. "Alia!" serunya panik. Alia yang setengah sadar merasakan tubuhnya disangga dengan hati-hati, lalu dibaringkan kembali ke tempat tidur. Matanya mengabur, tetapi ia masih bisa merasakan sentuhan hangat di dahinya. "Kamu demam tinggi," suara Pak Surya terdengar khawatir. Malam itu, Alia merasakan perhatian yang belum pernah ia dapatkan dari seorang ayah. Pak Surya merawatnya tanpa lelah, mengompresnya dengan kain basah, mengganti handuknya ketika sudah terlalu panas, dan sesekali memeriksa suhu tubuhnya. Bahkan di saat-saat setengah sadar, Alia bisa merasakan kehangatan yang berbeda dari pria itu.
Saat pagi menjelang dan demamnya mulai turun, Alia terbangun dengan tubuh masih lemas. Ia menoleh dan mendapati Pak Surya tertidur di kursi di samping tempat tidurnya, kepalanya bersandar pada tangan yang terlipat. Alia menatap pria itu lama. Untuk pertama kalinya, ia melihatnya bukan sebagai sosok asing, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli padanya. Di dalam hatinya, sesuatu mulai berubah. Perlahan, rasa canggung yang membelenggu mulai terkikis, digantikan oleh perasaan yang lebih lembut. Ia masih belum tahu apa itu, tetapi yang jelas, ia tak lagi bisa melihat Pak Surya hanya sebagai ayah tiri yang jauh dan asing. Sejak malam di mana Pak Surya merawatnya dengan penuh perhatian, ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan mereka. Alia tidak lagi merasa terlalu canggung, meskipun ia masih belum tahu bagaimana harus bersikap. Rasa segan itu masih ada, tetapi kini bercampur dengan sesuatu yang lebih hangat, lebih nyaman. Namun, meski jarak di antara mereka perlahan mencair, Alia tetap belum bisa sepenuhnya membebaskan diri dari kecanggungan yang tersisa. Suatu pagi, ketika Alia duduk di teras menikmati udara segar, Pak Surya keluar dari rumah dengan pakaian olahraga. Kaosnya yang sedikit ketat memperlihatkan tubuhnya yang tetap tegap meskipun usianya tak lagi muda. Alia tidak bisa menghindari pandangannya yang sesaat terhenti di sana, sebelum buru-buru mengalihkan tatapan ke cangkir teh di tangannya. "Kamu sudah lama nggak senam lagi," kata Pak Surya sambil meregangkan tubuh. "Sejak waktu itu, ya," tambahnya dengan senyum samar, jelas merujuk pada insiden memalukan yang masih membayangi pikiran Alia. Alia mendengus kecil, setengah kesal, setengah malu. "Aku cuma lagi malas aja," jawabnya pendek. Pak Surya tertawa pelan. "Kalau cuma malas, ayo ikut jogging sama aku. Nggak perlu malu atau jaga jarak lagi, Alia. Aku cuma ayah tirimu, bukan orang asing." Kata-kata itu menusuk sesuatu di dalam hatinya. Bukan karena menyakitkan, tetapi karena Alia sadar bahwa selama ini, ia memang terlalu berlebihan dalam membatasi dirinya. Pak Surya tidak pernah sekalipun menunjukkan sikap yang tidak pantas. Pria itu selalu baik, sabar, dan bahkan di saat ia sakit, Pak Surya yang merawatnya tanpa ragu. Mungkin sudah waktunya ia berhenti menghindar. Setelah menghela napas panjang, Alia akhirnya mengangguk. "Baiklah, tapi kalau aku capek, kita berhenti." Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, mereka berlari bersama. Awalnya, Alia merasa kaku dan canggung, tetapi seiring langkah mereka menyusuri jalan setapak, ia mulai menikmati kebersamaan itu. Pak Surya berlari di sampingnya, menjaga langkahnya tetap seirama, sesekali memberikan semangat ketika Alia melambat. Di tengah hembusan angin pagi yang sejuk, Alia menyadari bahwa mungkin ia tidak perlu lagi merasa takut dengan perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Sesuatu telah berubah di antara mereka, sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan ayah tiri dan anak tiri. Sejak hari mereka jogging bersama, hubungan Alia dan Pak Surya semakin akrab. Percakapan yang dulu terasa kaku kini mengalir lebih alami. Mereka mulai makan bersama, sesekali bercanda, dan tanpa sadar, jarak yang dulu membatasi perlahan menghilang. Namun, di balik kenyamanan yang baru tumbuh itu, ada sesuatu yang mengusik Alia, rasa ingin tahu yang semakin besar tentang pria yang kini ia panggil ayah tiri. Malam itu, hujan turun dengan deras. Petir menyambar langit, membuat suasana rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Alia duduk di ruang tamu, meringkuk dalam selimut sambil menatap layar ponselnya. Namun, pikirannya melayang entah kemana, dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia pendam. Pak Surya duduk di sofa seberang, menatap rintik hujan di luar jendela dengan ekspresi yang sulit dibaca. Seakan ada sesuatu yang berat di benaknya. Momen itu terlalu sempurna untuk dilewatkan. Dengan hati-hati, Alia akhirnya membuka suara. "Pak Surya." Ia ragu sejenak sebelum melanjutkan. "Boleh aku tanya sesuatu?" Pria itu menoleh, tersenyum tipis. "Tentu, ada apa?" Alia menggigit bibirnya. Kenapa Bapak menikah dengan Mama?" "Maksudku, aku tahu kalian saling suka,
tapi Bapak hampir nggak pernah cerita soal masa lalu Bapak. Pak Surya terdiam. Sejenak, hanya suara hujan yang terdengar. Matanya menatap kosong ke jendela, seakan kembali ke masa yang jauh. Dulu aku punya istri, katanya akhirnya, suaranya rendah dan pelan. Kami sangat bahagia, sampai suatu hari aku kehilangan dia. Jantung Alia berdegup kencang. Ia tak menyangka pertanyaannya akan membawa mereka ke dalam percakapan yang begitu dalam. Pak Surya melanjutkan dengan suara yang lebih berat, menceritakan bagaimana istrinya meninggal dalam kecelakaan tragis. Bagaimana ia tenggelam dalam kesedihan selama bertahun-tahun, merasa hidupnya hancur. Hingga akhirnya, ia bertemu dengan Ibu Alia, seseorang yang perlahan membawa cahaya kembali ke hidupnya. Mendengar itu, Alia merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Ia selalu melihat Pak Surya sebagai pria yang kuat dan tenang, tapi malam ini, ia melihat sisi lain darinya, sisi yang rapuh, penuh luka, namun tetap berusaha tegar. Tanpa sadar, ia merasakan simpati yang begitu dalam. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa pria ini bukan sekadar ayah tiri. Ia adalah seseorang yang telah melalui begitu banyak penderitaan, seseorang yang kini mulai ia lihat dengan cara yang berbeda. Sejak malam di mana Pak Surya menceritakan masa lalunya, sesuatu dalam diri Alia berubah. Ia mulai melihat pria itu dengan mata yang berbeda, bukan hanya sebagai ayah tiri yang baik hati, tetapi sebagai seseorang yang menyimpan begitu banyak luka dan kesepian. Tanpa ia sadari, perasaan yang dulu hanya sekadar rasa segan kini tumbuh menjadi sesuatu yang lebih kompleks, perasaan yang ia sendiri tidak ingin akui. Namun, kedekatan mereka tak luput dari sorotan orang lain. Di lingkungan mereka yang sempit, di mana semua orang saling mengenal, perubahan hubungan mereka mulai menjadi bahan pembicaraan. Alia menyadari tatapan aneh dari tetangga-tetangga saat ia dan Pak Surya pulang jogging bersama. Bahkan, beberapa ibu-ibu di kompleks mulai berbisik saat ia melewati mereka. Awalnya, Alia mengabaikan itu. Tapi segalanya berubah ketika seorang teman ibunya datang berkunjung. "Kamu semakin dekat dengan ayah tirimu ya, Alia?" tanya Bu Rini dengan nada yang terdengar terlalu tajam untuk sebuah pertanyaan biasa. Alia yang sedang menuangkan teh untuk tamu itu tertegun. "Iya, Bu, kan tinggal serumah," jawabnya, mencoba tetap tenang. Bu Rini tersenyum miring. Iya, tapi orang-orang jadi banyak ngomong, loh. Katanya, kalian berdua terlalu akrab." Jantung Alia mencelos. Ia mencoba tertawa, berusaha menganggap itu hanya gosip tak berdasar. Tapi saat ia menoleh ke arah Pak Surya, pria itu hanya duduk diam, wajahnya tak menunjukkan ekspresi apapun. Alia tahu, ia juga mendengar. Dan entah kenapa, itu membuat dadanya terasa sesak. Sejak hari itu, Alia mulai menjaga jarak lagi. Ia takut, bukan karena gosip, tetapi karena dirinya sendiri. Apa yang sedang terjadi di hatinya? Apa yang sebenarnya ia rasakan terhadap Pak Surya? Ia tidak ingin berpikir lebih jauh, tetapi setiap kali ia melihat pria itu, ada sesuatu yang bergetar dalam dirinya, sesuatu yang seharusnya tidak ada. Pak Surya pun menyadari perubahan sikap Alia. Ia tak lagi mengajaknya jogging, tak lagi memulai obrolan seperti biasa. Hingga suatu malam, ia akhirnya bertanya, "Ada apa, Alia? Kamu berubah?" Alia menunduk, menggigit bibirnya. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin menjelaskan kebingungan yang menguasainya. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. "Nggak ada apa-apa," jawabnya akhirnya, suaranya bergetar. Namun, dalam hatinya, ia tahu itu bohong. Ada sesuatu yang telah tumbuh di antara mereka, sesuatu yang mungkin tidak seharusnya ada. Dan sekarang, ia takut bahwa segala yang selama ini mereka bangun perlahan-lahan akan runtuh. Bagus, saya bisa mengembangkan cerita ini dengan tema yang lebih positif dan bermakna, seperti bagaimana Alia dan Pak Surya membangun kepercayaan, mengatasi trauma masa lalu, dan saling mendukung dalam kehidupan. Berikut adalah lanjutan cerita dengan konsep yang lebih inspiratif. Hari-hari berlalu dengan penuh kebisuan.
Alia mulai menjaga jarak lagi, bukan karena membenci Pak Surya, tetapi karena ia sendiri masih bingung dengan perasaannya. Ia tahu pria itu selalu bersikap baik dan peduli, namun gosip dan omongan orang-orang di sekitarnya membuatnya semakin ragu. Ia takut orang lain salah paham, takut ibunya mendengar sesuatu yang tidak benar. Pak Surya, di sisi lain, tidak menekan Alia untuk menjelaskan perubahan sikapnya. Ia tetap bersikap seperti biasa, tenang, sabar, dan tetap memperhatikannya dari jauh. Namun, Alia tahu pria itu merasakan ada sesuatu yang berubah. Suatu malam, ketika listrik tiba-tiba padam karena hujan deras, Alia mendengar langkah kaki Pak Surya mendekat ke kamarnya. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya lembut dari balik pintu. Alia terdiam sesaat, lalu menghela napas. "Aku baik-baik saja." Namun, dalam keheningan itu, ada sesuatu yang mendesaknya untuk berbicara lebih jauh. Ia tahu ia tidak bisa terus menghindar. Ia membuka pintu perlahan dan menatap pria itu dalam kegelapan yang hanya diterangi cahaya lilin di tangannya. "Pak Surya, aku minta maaf kalau belakangan ini aku berubah." Pria itu tersenyum tipis. "Aku nggak pernah mempermasalahkan itu, Alia. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini. Apapun yang terjadi." Saat itu, Alia merasakan sesuatu yang selama ini ia cari, perasaan aman dan dihargai. Pak Surya tidak pernah memaksanya untuk terbuka, tidak pernah membuatnya merasa terjebak dalam situasi yang tidak nyaman. Ia hanya ada di sana, sebagai sosok ayah yang siap mendukungnya kapan saja. Malam itu menjadi titik balik bagi Alia. Ia mulai melihat Pak Surya dengan cara yang seharusnya, bukan sebagai pria asing yang masuk ke dalam kehidupannya, melainkan sebagai seseorang yang ingin menjaganya dengan tulus. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar menerima kehadiran ayah tirinya tanpa ragu.